membuat larutan, kita harus menentukan berapa gram senyawa yang akan digunakan dengan rumus sebagai berikut. Setelah didapatkan berapa gram senyawa yang akan digunakan, lalu kita timbang sesuai dengan perhitungan yang didapat. Masukkan hasil timbangan tadi ke dalam beker gelas. Lalu tambahkan aquades secukupnya. Kemudian diaduk secara perlahan. Setelah diaduk, masukkan larutan ke dalam labu ukur 100 ml dengan bantuan corong. Ujung corong harus menempel dengan dinding labu ukur. Bilas corong dengan aquades sampai batas labu ukur, tidak lupa pandangan mata harus sejajar. Lalu kocok perlahan agar larutan homogen. Yang kedua, menghitung berapa perak nitrat yang dibutuhkan untuk membuat larutan dengan perhitungan sebagai berikut. Setelah mendapatkan hasilnya, kemudian kita menimbang sesuai dengan perhitungan yang tadi didapat. Setelah hasil sesuai, jangan lupa menutup kaca timbangan agar udara sekitar tidak memberikan berat terhadap bahan yang ditimbang. Masukkan hasil timbangan tadi ke dalam beker gelas, lalu tambahkan aquades secukupnya. Kemudian diaduk secara perlahan hingga larut menggunakan batang pengaduk. Setelah itu, masukkan larutan ke dalam labu ukur 50 ml dan tambahkan aquades hingga batas labu ukur. Terakhir, dikocok perlahan agar larutan homogen. Yang ketiga, menghitung pengenceran HCl yang akan digunakan dengan rumus sebagai berikut. Setelah didapatkan hasil perhitungannya, kita menuju lemari asam untuk mengambil HCl yang dibutuhkan. Isi labu ukur dengan aquades secukupnya. Setelah itu, kita ambil 50 ml HCl yang ada di dalam beker gelas menggunakan pipet volume 25 ml, dilakukan sebanyak 2 kali agar mendapat 50 ml HCl. Kemudian masukkan ke dalam labu ukur yang telah diisi aquades. Lalu tambahkan lagi aquades hingga batas labu ukur. Terakhir, kocok larutan agar homogen.
Sebelum digunakan, logam harus kita amplas hingga bersih. Kemudian, cuci logam yang telah diamplas tadi menggunakan Aquades. Setelah dicuci, tidak lupa untuk dikeringkan terlebih dahulu. Masukkan larutan HCl ke dalam beker gelas. Masukkan sampel logam yang akan kita gunakan, yaitu logam Zn. Kemudian tutup menggunakan plastik dan diamkan beberapa saat. Hal terakhir adalah mengamati perubahan yang terjadi dan menentukan senyawa mana yang termasuk reaksi reduksi ataupun reaksi oksidasi. Tidak lupa membersihkan seluruh alat yang telah dipakai setelah praktikum dan menyimpannya ke tempat semula.